Aku akan hati-hati mulai sekarang. Tapi, aku tidak bersandiwara. Bu, semua yang aku katakan itu benar. Baik, anggap saja ibu percaya. Sekarang suruh dia pergi dari sini. Kenapa? Bu, dia teman aku. Loh, dia sudah banyak menolong kita. Bu, ibu nggak suka kau berhubungan dengan laki-laki manapun untuk saat ini. Melur, kau ini perempuan apa sih? Baru semalam kau memperoleh surat ceraimu. Hari ini kau sudah memasukkan laki-laki ke dalam rumahmu. Mikir, bagaimana penilaian orang tentangmu. Nanti, kamu itu bukan gadis lagi. Kamu janda. Ingat, kau berstatus janda. Kau pikir gak berat menyandang status itu? Hah, berat. Kamu gak boleh sembarangan bergaul dengan laki-laki manapun yang bukan muhrimmu. Atau kau mau dibilang orang janda gatal? Janda kesepian? Janda jablay? Mau? Ibu, Mas Reno baik. Kok? Mas Reno gak kayak gitu. Lanyaiku mencoba meminta pengertiannya. Pokoknya kau tidak boleh bergaul dulu dengan laki-laki manapun. Setidaknya sampai masa idahmu selesai. Titik. Ibu melangkah pergi. Mas Reno langsung mengejarnya. Lelaki itu meraih tangan ibu. Baik, Bu, yang ibu katakan itu semua benar. Saya sangat suka cara ibu mendidik Melur. Melur memang harus bisa menjaga dirinya. Jangan sampai salah pergaulan. Apalagi masa idahnya belum selesai. Saya akan pergi dari sini. Tidak akan pernah datang lagi sampai ada izin dari ibu. Saya mau fokus menyelesaikan kuliah saya dulu sambil menunggu restu dari ibu. Saya permisi. Ya, Bu. Tolong jaga Melur buat saya. Ucapnya membawa tangan ibu ke wajah, lalu menciumnya dengan sopan. Ibu tidak menjawab, tapi tidak juga menolak ciuman sopan Mas Reno di tangannya. Saya pergi. Ya, Bu, permisi. Mas Reno melangkah pergi setelah melemparkan senyum padaku. Aku tidak sanggup menahan sesak di dada. Segera aku berlari mengejarnya. Mas, tunggu. Seruku. Mas Reno menghentikan langkah, menoleh ke arahku, kembali senyum terukir di bibirnya. Dengarkan ibu, Mel. Jangan sakiti hatinya dengan kau mengabaikan perintahnya. Katanya lembut. Kau marah? Kau tersinggung, Mas? Tanyaku was-was. Tidak, aku gak marah apalagi tersinggung. Percaya padaku, Mel. Kita ngobrolnya lewat HP saja, untuk sementara ini. Ya, kalau udah ada izin dari ibu, aku akan datang berkunjung. Sungguh? Aku menatapnya mengerjap. Bulir air sepertinya menutupi pandangan mata. Rasa haru dan lega bercampur mengaduk hati. Ya, sungguh. Sahutnya pasti. Suaranya begitu tenang. Tatapannya teramat teduh, seperti telaga, begitu tenang. Lantas, apa arti ucapan kamu di mobil tadi? Yang mana? Saat kamu bilang kalau aku hanya teman. Apakah aku memang hanya teman bagimu, Mas? Tanyaku mengesampingkan ego dan rasa malu. Sungguh aku ingin kejelasan, agar Gundah tak lagi menyiksa. Mas Reno tertawa kecil. Tawa yang sangat kurindukan. Ketampanannya begitu sempurna saat dia tertawa seperti itu. Haruskah aku berkata kalau kau adalah calon istriku di hadapan mertuamu? Sayang, kita harus menghargainya, bukan? Mas Reno berkata begitu lembut. Dia bilang aku adalah calon istrinya. Dia bahkan memanggilku sayang. Ya, Tuhan, apakah aku sedang bermimpi? Aku tidak salah dengar, bukan? Jawab dong. Tuntutnya menatapku lekat. Kau serius, Mas? Tanyaku menundukkan wajah. Sungguh, aku tak sanggup menantang tajamnya mata elang yang menukik sampai ke jantung itu. Aku berdebar. Debaran hangat yang menjalar ke seluruh syaraf-syaraf di tubuhku. Nanti ku telepon. Ya, sekarang keluarkan mertuamu dari mobil sana. Kasihan dia menunggu lama. Ingat, pintar-pintar bersikap dan bertindak kepada keluarga mantan suamimu itu. Jangan sampai kau tertindas lagi. Baik, tapi kamu gimana pulang ke Medan? Banyak taksi online, tinggal pesan aja. Udah aku pamit. Ya, hati-hati, Mas. Mas Reno berlalu,
Kutatap punggungnya hingga hilang di balik pagar besi. Segera kupanggil Pak Basir dan Pak Joko agar memindahkan tubuh papa dari dalam mobil ke kursi roda. Kusorong kursi roda itu menuju rumah. Kembali mata nyalang ibu menyambut di pintu masuk. Cika sudah ada lagi di dalam gendongannya. Papa terlihat pucat pasi melihat keberingasan wajah ibu. "Tenang, Pak," kataku mengusap bahunya. "Melur, ini apa-apaan?" Suara ibu menggelegar. Cika menjerit karena kaget. Kembali Bikina berlari tergopoh-gopoh menghampiri, meraih Cika dan membawanya masuk. "Itu siapa?" "Melur, buka matamu. Pakai otakmu. Siapa laki-laki yang kau sorong masuk itu? Di mana kau comot dia?" "Hah, ibu, tenang dong. Haduh, setelah pingsan tadi, sepertinya ibu rada korslet deh. Marah-marah mulu," sahutku bercanda untuk mendinginkan api amarahnya. "Korslet apaan? Kau yang korslet. Otakmu yang korslet. Tenang dong, Bu." Jika aja sampai jerit gitu, dengar suara ibu. "Kenapa kau bawa dia ke sini? Kau sudah berpisah. Mel, kau bukan siapa-siapanya lagi. Kenapa kau bawa dia ke sini? Dari mana datangnya dia ini? Hah? Siapa yang ngantah?" tanya ibu kebingungan. "Rumah mereka kebakaran, Bu. Papa bahkan hampir terpanggang di dalam. Papa nggak punya tempat tinggal. Aku yang mengeluarkannya dari rumah itu. Aku juga yang membawanya ke sini. Dari tadi dia udah ada di mobil. Tapi, karena ibu marah-marah nggak ngeliat deh. Sementara dia ikut kita. Ya, setidaknya sampai keluarganya datang menjemput. Sebentar lagi mereka datang. Kok? Benar begitu? Sebentar lagi dia dijemput?" tanya ibu mengandung ancaman. Kulirik papa yang kian pucat. Wajah pias itu terlihat belurai air mata. "Betul dia akan dijemput, Mel?" kejar ibu lagi. "Iya, Bu," sahutku menambah deras air mata yang mengalir di pipi keriput mantan mertuaku. Aku tahu, dia sangat kecewa mendengar ucapanku. Tapi, aku juga tak berani menentang ibu. Saat aku terpuruk, hanya ibu yang ada untukku. Tak mungkin aku bertindak yang tak diizinkannya. Apalagi ini menyangkut keluarga orang yang telah menghancurkan hidupku dan anakku. "Baik, ibu tunggu keluarga si bajingan itu datang. Bawa dia masuk." Aku mendorong kursi roda itu masuk, langsung menuju meja makan. Papa pasti sudah sangat lapar. Aku belum sempat mengajaknya makan siang. Padahal ini sudah hampir sore. "Maaf. Ya, Pak. Bukan saya tidak suka Bapak tinggal di sini. Bukan pula maksud saya mencampuri urusan Melur. Tapi, saya tidak mau si brengsek Gilang itu menjadikan Bapak sebagai alasan untuk datang lagi ke rumah ini. Saya sudah pernah menyumpahi dia untuk tidak pernah menginjakan kakinya di hadapan saya. Bapak bisa paham maksud saya, bukan?" tanya ibu ikut duduk di meja makan di seberang papa. "Saya mengerti, Bu. Saya paham. Saya minta maaf. Saya sempat merengek kepada Melur agar mau menerima saya. Saya tidak sadar kalau keberadaan saya di rumah ini bisa dimanfaatkan oleh Gilang. Melur memang anak yang baik. Dia tidak berani menolak permintaan saya karena tak ingin menyakiti hati saya. Dia tidak pernah memikirkan kebahagiaannya sendiri. Saya terlalu egois." Papa menyeka wajah dan hidungnya dengan tisu. "Kita makan dulu." "Ya, Pa." Aku menghidangi makan untukku dan Papa. Terus terang, saya tidak membenci Bapak. Yang saya benci itu adalah istri Bapak. Dia terlalu membelasi Gilang itu. Sedang Melur itu terlalu lugu. Bodoh kalau saya bilang malah. Gampang banget dibodohi orang. Makanya saya tidak akan meninggalkan dia sendiri. Entah seperti apa sudah rumah saya di kampung itu. Saya tidak peduli. Pokoknya saya tidak mau kecolongan lagi. Melur akan saya pantau terus. Jadi, maaf kalau saya tidak setuju Bapak tinggal di sini. Baik, saya paham, Bu. Papa sepertinya sudah bisa menerima alasan ibu. Semoga dia akan baik-baik saja. Silahkan makan dulu. Pak, saya tinggal ngurus cucu saya. Maaf, jika tetap cucu kita. Tapi, tidak untuk istri Bapak.
Maaf. Iya, Bu. Silahkan. Ibu berlalu. Kutatap wajah papa merasa tidak enak. Papa tersenyum bijaksana. Ibumu hebat. Rupanya jiwa baiknya nurun padamu. Semoga ketegasannya juga akan kau warisi. Ya, supaya tidak gampang dibodohi orang, seperti yang dibilangnya tadi. Papa nggak marah? Tanyaku lega. Tidak. Kau berhak bahagia. Enduk. Jika papa masih di sini, pasti Gilang akan ngerecokin hidupmu lagi. Lebih baik papa pergi jauh. Setidaknya papa sudah tahu kalau hatimu begitu mulia. Makasih atas pengertian papa. Sekarang makan, ya. Papa tersenyum sambil mengangguk. Menyuapkan makanan ke mulutnya dengan tangan kiri. Karena hanya itu yang berfungsi. Beberapa saat kemudian terdengar suara cempreng ibu mertuaku berteriak-teriak di halaman. Mereka telah tiba. Semoga tidak terjadi perang lagi. Gegas aku berjalan ke depan, menyambut kedatangan Kak Bulan dan keluarganya. Aku harus sigap, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Siapa lagi itu? Mel? Tanya ibu keluar dari kamar Cika. Tenang, ya, Bu. Tolong ibu sabar, tahan emosi. Mama Mas Gilang belum tahu kalau rumah ini sudah dijual. Tolong ibu jangan bongkar rahasia ini. Ya, aku takut dia kaget. Kumat lagi penyakitnya. Ibu bisa ngerti, kan? Pintaku memelas. Penyakitan aja, belagu. Sabar, Bu. Heran ibu lihat kamu. Mel, sampai kapan kamu itu mau bersikap sok baik seperti ini pada keluarga yang telah menghancurkan hidupmu? Kalau ibu bilang kamu itu bukan baik, tapi bodoh. Teriak ibu mulai emosi lagi. Sabar, Bu, mereka datang hanya untuk menjemput papa. Nggak apa-apa kan? Mereka duduk ke rumah sebentar. Terserah. Ibu mau ke kamar aja. Meus melihat muka mantan mertua perempuanmu itu. Cepat kau usir mereka dari sini. Awas kalau kau sok baik lagi. Ibu bikin hancur semuanya. Paham, kau? Ancam ibu, lalu melangkah kembali ke kamar. Aku menuju teras, menunggu mereka di sana. Mereka datang dengan mobil Mas Gilang rupanya. Sepertinya Mas Gilang belum tahu kalau mobilnya sudah aku selamatkan dari Mas Yanto. Kak Bulan juga belum cerita sepertinya. Ibu berjalan dipapa oleh Kak Bulan. Mulut ibunya tidak henti berteriak-teriak. Mas Fajar mengiringi dari belakang. Kalau ada rumah yang besar, kenapa kita mesti ke sini? Apakah si Melur gak ngizinin kita tinggal di sana lagi? Iya, menantu kurang ajar itu. Itu rumah bukan punya dia. Rumah itu atas nama papamu, walaupun sudah diserahkan kepada Gilang. Enak aja perempuan itu menguasai semuanya. Teriaknya lagi. Aku hanya diam, menunggu mereka sampai di teras. Loh, itu perempuan itu. Kenapa dia di sini juga? Rumah ini yang menempati harusnya si Yerti sama si Basir. Kan? Mereka yang melola toko yang di sini. Kenapa si Melur juga ada di sini? Yerti, Basir. Teriaknya memanggil pengelola toko sebelumnya. Kedua orang itu datang tergopoh-gopoh. Iya, Bu, kami di sini. Kata Bik Yerti dan Pak Basir bersamaan. Bagaimana keadaan toko? Semua lancar, kan? Hasil penjualan sudah kalian transfer ke toko pusat, kan? Tanyanya sok berkuasa. Anu, Bu, anu. Pak Basir terbata-bata. Anu apa? Perempuan itu melotot. Kita masuk dulu. Yuk, Ma, kita bicarakan di dalam saja. Kataku mencairkan suasana. Ku kedipkan mata ke arah Pak Basir agar kembali ke toko. Bik Yerti, buatkan minum, ya. Kataku mengedipkan mata lagi kepada Bik Yerti. Keduanya menurut, Mama mantan mertua menatapku tajam. Kita masuk dulu, ya. Mama kangen gak sama Cika? Cika udah besar, loh. Udah mulai ngoceh. Mama, seperti itu. Mau ketemu gak? Bujukku sambil tersenyum. Meskipun hati mulai kesal. Perempuan itu tidak menyahut, tapi dia tidak menolak dipapah menuju ruang keluarga. Mereka duduk di sofa dengan kikuk, persis seperti tamu. Hanya ibunya yang masih tetap betentengan. Kudorong kursi roda papa ke dekat mereka, persis di samping Mas Fajar. Kamu di sini, Mas?
Tanya istrinya seolah tak percaya. Kamu juga nggak boleh tinggal di rumah besar yang di Medan oleh menantu kesayanganmu ini. Sika. Kirain dia mengistimewakan kamu, karena kamu selalu belain dia. Rupanya kamu juga diusir dari sana. Ya, tuduhnya tersenyum sinis kepada suaminya. Begini, Ma, Pa, Kak Bulan, dan Mas Fajar. Karena kalian sudah berkumpul seperti ini, kalian segera putuskan saja. Ya, putuskan saja. Setelah mama mertua memutus ucapanku. Sabar dulu, dong, Ma. Melur belum selesai bicara. Perintah Kak Bulan menegur ibunya. Iya, putuskan saja. Bahwa Melur gak boleh usir kita dari rumah besar. Ayo kita balik ke sana. Aku gak mau tinggal di sini. Atau kami balik saja ke rumah kami sendiri di Kaban Jahe. Fajar, kau ambil mobil papa di Medan. Antar kami ke rumah kami sendiri. Perintah mama memaksa. Mama tenang. Ya, dengarkan kami baik-baik. Jangan ngomong aja. Dengar. Mas Fajar meninggikan suaranya. Ya, udah. Mama dengar. Cepat ngomong. Perempuan itu merengut. Gilang, putra kesayangan mama itu telah berbuat yang melebihi batas. Mama harus kuat dan sabar menghadapi kenyataan yang telah diperbuatnya. Tegas Mas Fajar. Mas, jangan berkata seperti itu. Protes Kak Bulan. Sudahlah, gak usah ditutup-tutupi lagi. Capek tahu gak kayak gini terus. Semua gara-gara Gilang. Di mana harga diri kita sekarang coba? Melur sudah bukan siapa-siapa kita lagi. Tapi kita tetap merepotkan dia. Kita bersikap lebih-lebih pengemis datang ke rumahnya ini. Terus terang saja katakan semuanya pada mama. Capek bersandiwara terus. Teriak Mas Fajar mengagetkan semua. Anehnya mama mertua sendiri yang tidak kaget. Luar biasa. Perempuan itu malah tersenyum. Aku bingung mengartikan senyumnya. Kalian mau bersandiwara? Ya. Hehehehe, sandiwara apa rupanya? Apa yang telah dilakukan Gilang rupanya? Bahwa dia mau nikah lagi. Iya. Kalau itu aku sudah tahu. Si Harum, kan, perempuannya. Si Harum itu hamil. Mengandung anak si Gilang. Makanya si Gilang harus nikahi dia. Kalau itu bukan rahasia lagi. Ya, sudah nggak ada rahasia-rahasia lagi. Ayo, kita balik ke rumah besar di Medan. Biar aja si Melur ngamuk, aku nggak takut. Ma, Melur bukan menantu mama lagi. Mama nggak punya hak ngata-ngatain dia. Teriak Mas Fajar semakin kesal. Oh, iya. Begitu. Kau sudah menggugat pisah anakku. Ya. Gimana? Berhasil? Hehehe, pasti kau kalah, kan? Hak asuh Cikan juga pasti kau kalah. Makanya kau masih bertahan di sini. Jika cucuku yang mau kau perjuangin pasti. Makanya kau di sini. Bagus, deh. Tapi sekarang aku sudah keluar dari rumah sakit. Kamu harus keluar juga dari rumah ini. Ini rumah kami juga. Kau tahu itu, kan? Sombong banget gugat pisah anakku. Jeti gembel tahu rasa kamu. Pergi sana. Kau nggak boleh melihat Cika lagi. Pergi. Aku bergeming. Hanya keluarganya yang terlihat semakin gugup dan geram melihat tingkah perempuan itu. Sabar. Ya, Mel. Kami akan segera putuskan sekarang kemana kami akan bawa mama. Kata Kak Bulan merasa bersalah. Baik, begini saja. Mama diam dulu. Diam. Mama bisa diam, kan? Diam dulu. Teriak Mas Fajar. Perempuan itu akhirnya diam. Begini, Mama harus patuhi keputusan kami. Mama akan saya bawa ke Nias. Mama ikut sama saya. Kita berangkat besok pagi dengan penerbangan pertama. Malam ini kita nginap di sini. Boleh, kan Mel? 1 malam aja kami nginap di sini. Dari sini ke bandara lebih dekat. Bukan? Tanya Mas Fajar menatapku. Apa? Mama ikut kau ke Nias. Mama kau suruh tinggal di rumahmu. Kau tahu, kan istrimu itu tidak pernah suka sama Mama. Satu lagi, kamu minta izin sama perempuan ini untuk nginap di sini. Kau pikir si Melur ini siapa? Mama bahkan akan mengusirnya dari sini. Mamanya kembali berteriak. Mama diam.
Ku bilang mama harus ikut keputusan kami. Paham? Hardik Mas Fajar semakin emosi. Wajahnya merah pada menahan geram. Bagaimana? Usul Mas Fajar. Mel, mereka boleh nginap 1 malam di sini, kan? Terus papa juga memilih tetap tinggal bersamamu. Kau setuju, kan? Mama akan ikut Mas Fajar. Papa tetap di sini bersamamu. Aku akan pulang sekarang juga naik bus. Bagaimana? Mel, tanya Kak Bulan memastikan. Aneh. Kenapa kalian semua bersikap begitu takut sama dia? Dia bukan siapa-siapa kita lagi. Mama juga nggak mau ke Nias. Mama mau di Medan aja, tinggal sama Gilang dan Harum. Biar Harum yang ngerawat Mama. Antar Mama ke sana. Dan kau? Mama mertuaku berdiri menghampiriku. Ma, Mama tenang dulu. Ma, Kak Bulan ikut berdiri. Kau keluar sekarang juga dari rumahku ini. Yerti dan Basir yang kusuruh tinggal di sini. Kau pergi. Perempuan itu meraih tanganku lalu mencoba menyeretku dengan kasar. Cukup. Teriakku mengibaskan tangannya. Perempuan yang masih lemah itu terjungkal. Aku tidak kasihan. Mas Fajar dan Kak Bulan memapah ibunya berdiri. Maaf Mas Fajar dan Kak Bulan. Saya sudah berpikir keras cara yang paling tepat menghadapi kalian. Tapi saya tidak menemukan jalan selain meminta kalian pergi dari sini segera. Tuturku dengan suara tegas. Semuanya terkejut, termasuk ibuku yang sedari tadi menguping dari balik tirai kamarnya. Aku yakin ibu akan bertindak jika aku tidak cepat-cepat bertindak dengan tegas. Apa maksudmu, Mel? Kak Bulan terperangah. Saya sudah berbaik hati mengizinkan kalian bermusyawarah di sini. Tapi sikap kalian sudah melebihi batas. Ini sudah kelewatan. Saya mohon maaf jika saya terpaksa menyuruh kalian pergi dari sini. Tolong bawa orang tua kalian dari sini. Apa? Kau bilang apa tadi? Kau mengusir kami dari rumah kami sendiri. Gak tahu diri? Kau yang keluar dari sini. Ayo. Ibu mertuaku kembali meradang. Tangannya kembali meraih tanganku. Lagi-lagi kukibaskan dengan kasar. Tolong bawa ibu kalian keluar. Jelaskan sama dia di luar. Jangan di sini. Ini rumah saya. Teriakku kehilangan kesabaran. Diam kau perempuan busuk. Maki perempuan itu lagi, meski kedua anaknya memegangi tangannya. Baik, kalau anak mama tidak tega mengatakan semuanya, saya yang akan mengatakannya. Semoga mama tidak pingsan mendengarnya. Rumah ini adalah rumah saya. Pacar saya telah membelinya dari anak mama. Semua aset kalian sudah dijual oleh Mas Gilang. Termasuk mobil papa, rumah yang kalian tempati selama ini di Kaban Jahe, semua toko dan semua kendaraan toko. Tinggal yang di pusat. Itu pun sudah dibakar oleh Harum calon menantu baru mama itu beserta keluarganya. Puas? Jelas? Paham? Papaku tanpa basa-basi lagi. Kau ngomong apa? Perempuan itu melongo. Kurang jelas. Saya ngomong apa? Saya bilang, keluar dari rumah saya. Bawa papa sekalian juga. Teriakku tak peduli lagi kesehatannya. Mel, mereka menatapku tak percaya. Cukup sudah. Tak bisa berbaik-baik lagi. Aku sudah tak tahan lagi. Kalau terjadi sesuatu dengan mantan mama mertua, Melur boleh nyesal enggak, ya? Secara si Melur ini baik, tapi agak naif. 17,56 3 Maret tahun 2022 Helminawati Pandia. Aneh. Aku sudah berteriak-teriak mengatakan segalanya secara gamblang. Aku juga sudah mengusir mereka dengan kasar. Tapi kok, mama mertuaku baik-baik saja. Dia hanya melongo menatapku tak percaya. Apakah tampangku kurang meyakinkan? Ya. Apakah wajahku terlalu cantik saat marah-marah tadi? Duh, aku harus bagaimana lagi? Coba, Fajar. Coba kamu jelaskan sama mama. Apa yang dikatakan oleh Melur barusan? Katanya seperti orang dungu. Mas Fajar hanya membisu. Kepalanya tertunduk menatap lantai. Bulan, bisa kau jelaskan apa yang dikatakan perempuan ini tadi? Perempuan setengah baya tapi terlihat mulai renta itu menatap anak angkatnya lekat. Sorot matanya begitu memelas. Kak Bulan membuang muka. Pa, atau kau mungkin bisa jelasin semuanya. Kali ini perempuan itu menatap suaminya. Papa menghela nafas berat.
Lalu mulutnya mulai berkata-kata. "Ma, dari awal sudah aku katakan, jangan kirim uang sama Gilang. Melur sudah mewanti-wanti kita, agar jangan pernah mencampuri urusan rumah tangganya. Kau tetap nekat mentransfer uang waktu itu, inilah akibatnya. Gilang ternyata menipu kita." Papa berkata lirih. Sudut matanya mengembun. Waktu itu, Gilang bilang dia dalam ancaman. Katanya dia berhutang. Mas, ibu mana yang tega mendengar anaknya dalam ketakutan seperti itu? Nyatanya dia nipu, kan? Melur sudah mewanti-wanti. Tapi tetap kau lebih percaya sama anak kurang ajar itu daripada menantumu yang begitu baik selama ini. Sekarang semua sudah hancur. Padahal Melur sudah berusaha agar semua baik-baik saja. Dia selalu menjaga kita, mengutamakan kesehatan kita daripada kebahagiaannya sendiri. Semua sudah hancur. Sehancur-hancurnya, tak mungkin diperbaiki lagi. Begitu. Lalu, kenapa rumah yang di Medan bisa terbakar? Siapa yang membakar? Pah, betulkah yang dibilang Melur? Kenapa Harum tega melakukannya? Apa maksudnya? Perempuan itu terlihat semakin lemah. Sudahlah, sekarang kita pergi saja dari sini. Kasihan Melur, dia butuh ketenangan. Kita tak pantas mengganggu hidupnya terus-menerus. Ayo, Jah, Bulan, kita pergi. Papa memutar rodanya dengan sebelah tangan. Amat sulit bergerak kursi itu dengan bobot tubuhnya di atas. Sumpah pertahaan di mataku hampir jebol. Aku ingin menangis menyaksikan penderitaan Papa. Lelaki yang sudah kuanggap ayah kandung. Dia baik, sangat baik. Hatinya teramat mulia. Memang pernah dia membuatku kecewa, karena dia menyuruh Mas Gilang menikahi Harum. Tapi, itu dilakukannya karena Harum bilang dia hamil. Papa mertuaku pasti tidak tega karena pada Harum yang terlunta-lunta, seperti pengaduan Mas Gilang. Bagaimana dengan mama mertuaku? Awalnya dia begitu baik. Dia bahkan sangat menyayangiku melebihi apapun. Kenapa dia bisa berubah jahat? Semua karena Mas Gilang. Mama mertua baik padaku. Asal aku bisa bersikap baik juga pada putra kesayangannya itu. Mas Gilang adalah segalanya baginya. Berkali-kali dia memintaku bersabar. Jangan gugat Mas Gilang. Meskipun Mas Gilang dia marahi juga. Tetapi, saat tahu aku menggugat Mas Gilang, mulai saat itu pula dia kobarkan api kebencian padaku. Apakah mama mertuaku itu bisa dikatakan baik? Tidak. Dia egois. Dia baik kalau semua keinginannya aku penuhi. Jika tidak, dia berubah menjadi serigala. Haruskah aku kasihan padanya saat dia terpuruk seperti saat ini? Tidak, aku tidak. Mel, boleh kami melihat Cika sebelum pergi? Enduk, tanya papa mertuaku. Sorot matanya begitu memelas. Aku melirik ibu yang masih menguping dari balik gorden pintu kamarnya. Sepertinya ibu memahami lirikanku. Segera dia keluar dari persembunyian. Dengan langkah tenang dia menghampiri kami, lalu duduk di sebelahku. Maaf, saya bukan mau ikut campur. Cuma, sebagai orang yang masih punya hati nurani, saya turut prihatin dengan keadaan kalian saat ini. Semoga yang terjadi ini bisa kita jadikan pelajaran berharga dalam hidup kita. Jangan pernah lagi melakukan sesuatu yang melampaui batas. Terutama terhadap si brengsek Gilang itu. Papar ibu tetap dengan nada tenang. Ya, kami minta maaf. Kembali papa mertua meminta maaf. Sedang mama mertuaku tetap bergeming. Jadi kalian betul mau ikut Nak Fajar ke Nias? Tanya ibu lagi mulai menunjukkan perhatiannya. Ya, Bu, saya akan bawa papa dan mama ke sana. Kami akan nginap di hotel dekat bandara malam ini. Besok pagi berangkat dengan penerbangan pertama. Semoga bisa cepat. Tapi, sebelum kami berangkat, tolong izinkan mereka bertemu cucunya. Bu, ambilkan anakmu. Mel, perintah ibu kepadaku. Aku menurut. Cika yang tak lagi pakai popok, terlihat sangat cantik dan menggemaskan dengan gaun cantik yang melekat di tubuh mungilnya. Big Ina memang pandai sekali merawatnya. Seolah tahu Cika bakal dipanggil. Dia memakaikan Cika gaun bayi tercantik yang Cika punya. Cika, cucuku, cantinya, sini, sayang, sama nenek. Mama mertua langsung bangkit dan menghampiriku. Maaf,
Mama tidak boleh menggendongnya. Kalian hanya boleh melihatnya saja. Saya wajib menjaga keselamatan putri saya, karena saya tidak percaya pada kalian. Saya khawatir kalian akan berbuat nekat, karena kalah dalam hak asuh. Tegasku tak peduli mereka bakal tersinggung. Kenapa aku tidak boleh menggendongnya? Kenapa kau begitu sombong sekarang? Melur. Kembali mama mertuaku berteriak. Teriakan itu membuat Cika kaget. Dia langsung menjerit dan menangis kencang. Sini, Bu. Dengan sigap, Big Ina meraihnya dari pangkuanku, lalu membawanya pergi. Hei, pembantu sialan. Mau kau bawa kemana cucuku itu? Bawa sini. Teriak perempuan itu lagi. Suami dan kedua anaknya segera memegangi dan menenangkannya. Saat itulah ponsel Mas Fajar berbunyi. Ibunya kembali tenang, hanya menatapku dengan tatapan nyalang. Aku tidak peduli. Siapa, Mas? Tanya Kak Bulan demi melihat wajah Mas Fajar yang berubah kian tegang. Kakakmu, jawab Mas Fajar lesu. Kenapa nggak diangkat? Tanya Kak Bulan lagi. Biar sajalah. Jeti, kita berangkat sekarang. Mas Fajar menatap keluarganya satu persatu. Gantian, kini ponselku yang berbunyi. Kulirik peneleponnya. Kak Tati. Istri Mas Fajar rupanya beralih meneleponku karena tidak dijawab oleh suaminya. Iya, Kak. Kenapa? Tanyaku begitu ku geser yang berwarna hijau di layar dan sengaja ku speakerkan agar mereka dengar. Mas Fajar dan keluarganya semakin tegang. Mel, kamu beneran udah pisah sama Gilang? Tanya Kak Tati dari seberang sana. Iya, Kak. Udah sah. Kenapa? Jawabku datar. Apa benar? Semua harta mertua kita sudah dijual oleh si brengsek itu? Tanyanya lagi. Iya, Kak. Begitulah. Enak dong, kamu. Ya. Semua dijuali lalu diserahkan sama kamu duitnya. Begitu? Tuduhnya sambil tertawa sinis. Maaf, Kak. Mas Gilang melakukan itu setelah kami berpisah. 1 rupiah pun saya tidak menerima uangnya. Tolong jaga mulut kakak. Jangan asal menuduh. Aku mulai kesal. Oh, maaf. Jadi dia melakukan itu bukan untukmu? Maaf, Mel. Jangan emosi. Kakak kira begitu. Sudah, Kak. Saya Meus bicara dengan kakak. Saya matikan ponselnya. Tunggu. Sebenarnya, kakak mau bicara dengan Mas Fajar, tapi dia nggak angkat teleponnya. Entah sedang apa dia ini. Entah di mana juga, kakak nggak tahu. Sepertinya sedang siap-siap mau pulang kemari. Kulirik Mas Fajar. Lelaki itu menggeleng. Artinya dia tidak mau kalau istrinya tahu dia sedang ada di sini saat ini. Kenapa rupanya? Kak, bagus dong kalau Mas Fajar mau pulang. Pancingku. Bagus apanya? Kakak mau bilang, jangan sampai dia membawa orang tuanya ke sini. Kakak nggak akan izinin. Aku tersentak. Keluarga broken home itu lebih kaget lagi. Maksud kakak? Tanyaku sengaja memancing lebih dalam. Ya, iyalah. Enak aja mau bawa orang tuanya ikut sama aku di sini. Sedangkan hartanya semua sudah dihabiskan si Gilang. Memangnya anaknya hanya si Gilang itu? Mas Fajar itu siapa? Anak angkat. Sama seperti Bulan. Begitu? Orang tua kok? Enggak adil. Pokoknya kakak nggak setuju kalau sampai Mas Fajar nekat membawa orang tuanya ke sini. Kalau hal itu terjadi, kakak akan nuntut cerai seperti yang kau lakukan. Kak, kakak serius? Pekiku tak percaya. Ya, kenapa tidak? Dari awal pernikahan, kakak sudah nggak suka sama orang tuanya yang pilih kasih itu. Terutama ibunya. Gilang itu seolah anak emas baginya. Sedang Mas Fajar cuma anak angkat. Dikit-dikit, Gilang. Dikit-dikit, Gilang. Siapa yang gak kesel? Coba. Sekarang, seluruh hartanya habis ludes dibuat anak kesayangannya itu. Lantas, kami dapat apa? Bukan rakus. Ya, Mel. Tapi, logikanya, karena Mas Fajar juga anak kandungnya. Apa wajar kalau Mas Fajar gak dapat apa-apa? Kamu sendiri yang jadi istri Gilang juga nggak tahan.
Pokoknya, aku lebih baik pisah sama Mas Fajar daripada aku harus rumah dengan orang tuanya. Aku melongo. Mas Fajar terlihat semakin tegang. Tiba-tiba ibunya merebut ponsel dari tanganku.